Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk dalam konsep flourishing yang merupakan salah satu konsep yang menjadi puncak dari well-being manusia. Oke, flourishing itu apa sih gitu ya? Flourishing itu adalah keadaan optimal fungsi manusia di mana dia bisa berkembang secara penuh. Jadi ketika manusia itu bisa mencapai tahapan flourishing, dia tuh sudah berada di puncak keoptimalan dirinya ya. Jadi ketika sudah sampai puncak, maka dia bisa membuat dirinya sangat optimal dan menghasilkan dampak yang baik bagi dirinya maupun orang lain karena bisa dapat berkembang secara penuh. Nah, flourishing itu merupakan kombinasi dari perasaan baik, good feeling. Jadi ketika seseorang bisa mencapai flourishing atau dia sedang dalam menuju perjalanannya, dia akan merasakan yang namanya good feeling. Ya, feelingnya bagus, feelingnya baik, perasaannya baik gitu ya, tidak ada hal negatif atau bad feeling yang ada dalam dirinya. Jadi berbicara tentang good feeling, serta dia dapat berfungsi secara efektif gitu ya. Tidak hanya merasa baik, tapi dia bisa mengoptimalkan dirinya secara penuh, secara efektif, hadir secara efektif, dapat menjadi berkat buat yang lain, misalnya seperti itu. Flourishing itu sama dengan kesejahteraan mental yang paling tinggi yang bisa dimiliki oleh manusia, gitu ya. Ini merupakan tingkatan level yang paling tinggi dari kesejahteraan mental yang bisa dikatakan bahwa ketika seseorang itu sudah bisa mencapai flourishing, maka dia bisa dikatakan sehat mental. Ya, dalam artian ini berarti orang tersebut harus benar-benar bisa menguasai diri secara penuh, sadar secara penuh, tidak terpisah dari dunia ini. Misalnya orang-orang schizofren yang sudah nggak tahan dengan beratnya hidup, kemudian terpisah sehingga nggak bisa menyadari kehidupannya, nggak gitu ya. Jadi orang yang memiliki flourishing berarti dia memiliki kesehatan mental yang baik ya. Kita akan bahas satu-satu gitu ya. Teman-teman juga bisa sambil menganalisa diri. Kira-kira teman-teman sudah termasuk pada tahapan flourishing atau belum? Oke. Flourishing ini awal berdirinya pada tahun 2000-an ya. Kita tahu bahwa psikologi positif ini memang aliran yang terbaru. Jadi sekitar tahun 2000-an dia baru muncul. Kemudian Martin Seligman, Bapak psikologi positif mengatakan bahwa psikologi positif itu meliputi 3 hal. 1, authentic happiness, meliputi 3 dimensi. Positive emotion, engagement, dan meaning. Kita sudah belajar itu semua ya. Ketika seseorang punya positive emotion yang baik, kemudian dia bisa engage dengan apa yang dia lakukan, dan apa yang dia lakukan itu bermakna. Itu akan menciptakan yang nama authentic happiness. Kemudian riset terus berkembang gitu ya. Pada tahun 2006 ditemukan sebuah konsep baru yang dinamakan PERMA. Ya, ini melampaui apa yang sudah ada sebelumnya, konsep yang sudah lalu yaitu authentic happiness menjadi PERMA yang dikenal dengan nama flourishing. Oke, PERMA itu apa? PERMA ini sebenarnya singkatan gitu ya, di mana masing-masing singkatan ini merupakan ada pengertiannya. Setelah ini kita akan bahas satu-satu. 1, P. P ini adalah positive emotion. Yang kedua adalah E atau engagement. Kemudian yang ketiga itu R dari kata relationship-nya, tapi kita fokus pada positive relationship ya. Kita berbicara tentang hal-hal yang positif di sini. Bukan toxic ya, tapi kita bicara tentang positif. Kemudian M, tentu saja itu harus ada meaning-nya ya. Dan yang terakhir adalah accomplishment atau achievement. Oke, kita akan bahas satu-satu teman-teman. Positive emotion itu merupakan bagian esensial dari kesejahteraan atau well-being. Jadi orang tersebut dinyatakan sejahtera, sehat secara psikis atau mental gitu ya. Itu ketika dia memiliki positive emotion dalam dirinya. Ya.
melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif, menanggapi hal-hal itu dilihat dari sudut pandang yang positif gitu ya, bukan mengabaikan hal yang negatif gitu ya, tapi mengubah sudut pandang menjadi sesuatu yang positif. Meskipun dia berada dalam situasi yang sulit atau mungkin sial gitu ya, tapi dia nggak merasa itu sial gitu ya, dia merasa bahwa oh aku akan mendapatkan sebuah pembelajaran baru karena hal yang sudah aku alami ini gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah kesenangan, keceriaan, kebahagiaan, dan hal-hal lain yang masuk dalam bagian emosi positif. Kita sudah belajar di pertemuan kedua ya, apa saja sih yang masuk dalam emosi positif. Jadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi apapun, emosi positif yang dikeluarkan. Meskipun itu dalam kondisi yang sulit bagi dirinya gitu ya. Oke. Yang kedua adalah engagement gitu ya. Engagement ini fokus pada sesuatu yang dikerjakan tuh benar-benar dia itu merasa terlibat secara penuh, terlibat secara utuh gitu ya. Bahkan dia juga senang, nggak terpaksa melakukannya gitu ya. Misalnya diminta untuk melakukan hobinya gitu ya, maka dia akan senang sekali gitu ya, terlibat secara penuh, mencurahkan seluruh perhatiannya pada hal yang dia lakukan, hal yang dia baca, hal yang dia makan gitu ya. Kita juga kenal ketika seseorang engage secara penuh itu namanya flow ya. Flow ini dirasakan pada kondisi baik pada kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi. Jadi tidak melulu tentang pekerjaan tapi juga kehidupan sehari-hari ya. Mihaly, ini salah satu tokohnya, mengatakan bahwa engagement bisa menghasilkan sebuah kondisi yang dinamakan flow. Jadi ketika dia engage-nya itu semakin dalam, itu masuk dalam tahapan flow. Oke, flow itu apa? Flow merupakan sebuah konsep gitu ya, ketika dia bisa fokus, terlibat secara penuh, utuh. Jadi misalnya ketika seseorang gitu yang menyukai lawan jenisnya gitu ya, kemudian dia ketemu nih ngobrol gitu ya, ketika dia benar-benar enjoy, senang, terlibat penuh, maka dia akan meletakkan handphonenya, dia nggak akan main HP, dia nggak akan balesin chat atau buka IG ya gitu ya. Jadi dia terlibat secara penuh, ingin menghadirkan dirinya untuk yang dikasihinya gitu ya, itu yang namanya terlibat secara penuh. Sedangkan kalau flow dia bilang harus fokus, terlibat secara penuh, dan menikmati proses yang ada. Ya, dengan kata lain, flow itu menandakan adanya penyerapan secara total, gitu ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, flow adalah kondisi di mana dia itu hanyut, gitu ya. Hanyut itu seperti kita tidak bisa mengendalikan lagi diri kita, karena kita sudah sangat enjoy di dalamnya, gitu ya. Bahkan mungkin dia lupa untuk melakukan hal-hal seperti makan atau mandi karena saking excitednya gitu ya. Tidak ada hal lain yang bisa mengganggu perhatiannya. Oke. Tapi diingat ketika merasa flow itu harusnya pengalaman senang yang muncul gitu ya. Ketika seseorang akan tetap melakukannya walaupun tantangannya besar. Kadang-kadang flow itu juga sesuatu yang sulit gitu ya. Seseorang yang harus ikut ujian olimpiade matematika, kemudian dia belajar gitu ya, menemukan soal yang sulit gitu ya. Oke, ini sulit gitu ya, tapi ketika dia masuk benar-benar dalam kondisi flow, dia akan excited dan tertantang untuk menyelesaikan persoalan itu gitu ya. Jadi meskipun itu sulit, berat, tantangannya sulit gitu ya, butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, tapi dia tetap enjoy. Itu yang dinamakan dengan flow. Ketika engage-nya sudah masuk dalam tahapan yang tinggi, maka seseorang bisa masuk dalam tahapan flow. Oke, berikutnya adalah relationship gitu ya. Kita fokus ke positive relationship, bukan toxic relationship gitu ya. Relationship sendiri adalah ketika setiap orang dikatakan memerlukan orang lain untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya, dengan membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, ataupun tetangga. Seseorang yang dikatakan memiliki well-being, kesejahteraan hidup yang bagus itu bukan orang yang hidupnya individualis. Ya,
Bukan orang yang merasa aku bisa hidup tanpa orang lain, aku bisa hidup mandiri sendiri, enggak gitu ya. Tapi bukan berarti bergantung juga, tapi dia mengikatkan dirinya kepada orang lain. Kembali ke fungsi dasar manusia sebagai makhluk sosial, untuk saling tolong-menolong, dibantu dan membantu. Maka orang yang memiliki tingkatan kesehatan mental yang baik adalah ketika dia bisa mengikatkan diri, membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman gitu ya, ataupun tetangga. Ya, dengan tujuan untuk bisa menjadikan dirinya itu bagian dari mereka. Dan tentu saja ketika orang bisa masuk dalam sebuah hubungan, itu juga menurunkan ego yang dimiliki untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan orang lain, gitu ya. Ketika orang bisa menjalin relasi positif yang baik, maka dia tidak egois. Dia bisa memahami orang lain, bisa bertoleransi gitu ya. Tapi juga tidak selalu menuruti apa kata orang lain, bisa asertif juga ketika orang lain memaksanya atau secara tidak langsung gitu ya menyakiti hatinya, dia bisa berkata juga dengan tujuan supaya tidak terlepas gitu ya. Jangan sampai ketika tidak asertif kemudian diam-diam aja kemudian pergi gitu ya, itu bukan positive relationship namanya. Oke. Berikutnya adalah meaning gitu ya. Meaning itu kita tahu sendiri bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus ada maknanya ya. Kehidupan menjadi lebih baik apabila kita memiliki dampak. Apa yang kita lakukan, tujuan kita nanti ke depannya itu ada dampak untuk orang lain ya. Untuk diri sendiri otomatis gitu ya, tapi juga bagi orang lain. Kenapa? Karena ketika seseorang bisa melakukan sesuatu tidak hanya bagi kebaikan dirinya, tapi untuk orang lain juga, itu akan mencapai pada tahapan kalau Maslow bilang paling atas gitu ya, transendensi gitu ya, bisa mengisi kekosongan yang paling atas dari dalam diri, bukan hanya ketenaran yang dia dapat, tapi kepuasan ketika bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika seseorang dinyatakan sehat mental, apa yang dia lakukan itu bermakna. Jadi nggak cuma asal-asalan misalnya, aku mau bikin sebuah gebrakan agar aku terkenal gitu misalnya ya. Tapi gebrakannya bikin prank, kasih sampah gitu ya. Itu kan nggak bermakna gitu. Tapi dia melakukan gebrakan misalnya dengan memungut sampah gitu ya, sampah apapun yang dia lihat di sekelilingnya akan dipungut dan dibuangkan di sampah, misalnya seperti itu. Jadi harus ada makna pada tujuan hidupnya. Oke. Yang terakhir adalah accomplishment atau achievement ya. Jadi orang sehat mental ketika dia itu punya tujuan. Ingat beberapa minggu yang lalu saya bilang bahwa ketika Anda hidup cuman ngikutin arus air, nggak ngerti nanti airnya ke kanan aku ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri gitu ya, ini sudah jalan Tuhan gitu ya, itu salah gitu ya. Anda harus punya tujuan hidup Anda, entah itu tujuan yang sudah jangka panjang banget atau mungkin beberapa orang agak sulit gitu ya, diruntut jadi tujuan jangka pendek. Anda juga sudah membuat goal ya sebagai tugas minggu lalu seperti itu. Jadi harus ada tujuan dalam hidup supaya ada dorongan untuk setiap hari itu bangun, aku mau capai tujuan itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kesejahteraan berkembang bila manusia dapat berkembang lebih baik bila tujuannya tercapai. Kalau sudah tercapai bagaimana? Harus target goal yang baru. Gitu ya. Jadi ketika orang itu sudah mampu merumuskannya dan mencapainya, akan ada kepuasan tersendiri yang hidup ya, yang muncul karena sudah berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kalau sudah tercapai, rumuskan lagi yang baru ya. Misalnya nih, ada tujuan hidup itu berkeluarga, sudah tercapai nih berkeluarga, lalu apa? Oke, saya mau bentuk keluarga yang seperti apa, saya ingin punya anak gitu ya, sudah tercapai nih punya anak gitu ya. Oke, apa yang bisa saya lakukan untuk anakku gitu ya. Nah itu akan terus gitu ya,
saya rasa nggak akan ada habisnya ketika seseorang itu masih hidup, masih bisa aktif gitu ya. Tujuan itu nggak mungkin ada habisnya gitu ya. Pasti akan selalu bisa dirumuskan kembali. Even itu adalah seorang pensiunan yang sudah sukses secara finansial gitu ya. Ada tujuan lain yang pasti akan bisa dihadirkan. Misalnya tujuannya sudah bukan uang lagi, tapi ketika dia bisa menjadi kakek yang baik buat cucunya, ayah yang baik buat anak-anaknya, ya itu juga termasuk tujuan seperti itu. Ya, jadi perma itu mungkin secara nggak langsung ketika sudah perma langsung kaya gitu ya, ketika sudah perma langsung sehat, mungkin nggak langsung gitu ya, tapi teman-teman kalau perhatikan gitu ya, ketika seseorang sudah bisa mencapai tujuannya gitu ya, aku ingin nih memiliki pekerjaan yang bisa membantu orang lain juga, jadi entrepreneur misalnya. Dia ketika sudah tercapai, maka secara tidak langsung ketika dia menjalaninya dengan sungguh-sungguh gitu ya, kemudian usahanya itu sukses atau berhasil, maka yang terjadi adalah kebaikan yang lain itu akan mengikuti ya. Keuangan naik mungkin, kemudian keluarga jadi lebih baik, lebih harmonis dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi mungkin tidak memberikan perubahan secara langsung, tapi dapat memberikan dampak untuk kebaikan segala aspek gitu ya. Oke, ini ya juga ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika seseorang sampai di level yang tertinggi, maka akan berhasil gitu ya, positif outcome-nya, kemudian memiliki pembelajaran yang efektif, orang itu bisa produktif, kreatif gitu ya, memiliki hubungan yang baik, jadi orang yang punya perilaku prososial bukan antisosial gitu ya, kesehatan yang baik dan adanya harapan hidup yang baik. Even dia adalah seseorang yang mungkin vonis penyakit gitu ya, tapi ketika dia ada ini selalu ada harapan gitu ya untuk hidup seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa melakukan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Caranya gimana gitu ya? Banyak banget cara sih sebenarnya. Ini ada salah satu cara, yaitu ingatlah dalam setiap apapun kejadian yang kalian alami, upayakan kalian tuh berpikir secara positif gitu ya. Dilihat dari sudut pandang positif ya. Sudut pandang positif itu bisa merubah paradigma dan mengangkat emosi yang mungkin membuat seseorang down berubah jadi bersyukur atau sebuah pembelajaran ya. Lalu yang kedua adalah coba cari hal-hal yang bisa membuatmu senang dan bahagia, lalu lakukanlah ya. Mungkin ada hal-hal yang terpaksa nih kita harus melakukannya, aku nggak seneng nih, tapi mungkin ada juga hal-hal yang bisa membuat kalian senang dan bahagia ya. Jangan lupa kalian harus melakukannya supaya kalian bisa tetap seimbang, tidak stres ya. Oke, kemudian fokus pada jalinan relasi, keluarga, sahabat, teman, dan temukan cara agar Anda itu selalu terhubung dengan orang terdekatmu gitu ya. Meskipun Anda sekarang merantau nih, harus kuliah jauh-jauh, terjauh dari orang tua, tapi jalinlah komunikasi, video call, kan kita sudah sangat mudah gitu ya untuk melakukan semuanya itu. Kemudian berikutnya adalah coba cari makna dalam hidup Anda gitu ya. Kemudian mulailah kejar tujuan hidup Anda tersebut gitu ya. Jadi di usia yang mungkin teman-teman sudah usia 20-an gitu ya, jangan sia-siakan waktu yang Anda miliki gitu ya. Segera cari, segera susun gitu ya, apa yang menjadi makna hidup Anda, yang menjadi tujuan hidup Anda gitu ya, supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Dan yang terakhir adalah setiap capaian yang Anda raih, yang Anda perjuangkan, hargailah gitu ya. Meskipun mungkin belum 100% tercapai, tapi berilah apresiasi ya. Kemudian juga apabila sudah tercapai, susunlah lagi yang baru agar kalian bisa selalu punya drive. Setiap pagi hari bangun, aku mau capai target itu. Oke, sekian materi kita. Teman-teman ingat ya, harapan saya apa yang disampaikan di setiap minggunya di psikologi positif ini teman-teman boleh hidupi ya, boleh teman-teman lakukan agar teman-teman boleh mencapai dalam posisi atau kondisi sehat mental secara utuh.
Terima kasih, Sapose, salam positif selalu.